Saat ini, dunia dihebohkan dengan prediksi Bank Dunia yang menyebut berbagai tekanan global akan membuat banyak negara di dunia sulit menghindari resesi ekonomi. Lembaga ini juga memperingatkan risiko terjadinya stagflasi atau kombinasi pertumbuhan ekonomi yang turun tajam ditambah dengan inflasi yang memanas. Presiden Bank Dunia, David Malpass, menyebut perang di Ukraina, penguncian atau lockdown di Tiongkok, gangguan rantai pasokan, dan resiko stagflasi menjadi alasan utama di balik terjadinya resesi yang memukul pertumbuhan. Oleh karena itu, bagi banyak negara, resesi akan sulit untuk dihindari. Lantas, seperti apa resesi ekonomi yang akan dihadapi oleh semua negara menurut prediksi Bank Dunia, dan bagaimana Tiongkok sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya selalu konsisten harus menghadapi situasi seperti ini? Benarkah Indonesia justru aman dari ancaman resesi ekonomi tersebut? Jurnal Barata. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan merosot dari 5,7% pada tahun 2021 menjadi 2,9% pada tahun ini. Dan pertumbuhan ekonomi global dalam laporannya kemarin juga lebih rendah dari prediksi awal tahun yang sebesar 4,1%. Pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan bergerak pada kisaran tersebut hingga tahun depan, dan hal ini karena adanya dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu aktivitas investasi dan perdagangan dalam jangka pendek. Selain itu, permintaan terpendam mulai memudar dari akomodasi kebijakan fiskal dan moneter yang mulai ditarik. Sementara itu, pertumbuhan di negara-negara maju juga diproyeksikan akan melambat tajam dari 5,1% pada tahun 2021 menjadi 2,6% pada tahun ini. Perkiraan tersebut 1,2 poin persentase di bawah proyeksi pada bulan Januari 2022. Lalu pertumbuhan juga menurut Bank Dunia diperkirakan akan lebih moderat menjadi 2,2% pada tahun 2022. Sebagian proyeksi ini tentu mencerminkan adanya pelonggaran lebih lanjut dari dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang diberikan selama pandemi. Nah, untuk negara berkembang, pertumbuhan juga diproyeksikan turun dari 6,6% pada tahun 2021 menjadi 3,4% pada tahun 2022 ini. Pertumbuhan ini tentunya juga jauh di bawah rata-rata tahunan yang sebesar 4,8% selama tahun 2011 hingga 2019. Nah, yang juga menarik adalah perkiraan Bank Dunia mengenai pertumbuhan tahun 2022 yang telah direvisi turun di hampir 70% di pasar negara berkembang, termasuk sebagian besar negara pengimpor komoditas serta 4/5 dari negara yang berpenghasilan rendah. Sementara itu, menurut Bank Dunia, inflasi global juga diperkirakan akan moderat pada tahun depan, tetapi kemungkinan akan tetap di atas target inflasi di banyak negara. Inflasi global menurut Bank Dunia diperkirakan akan mencapai puncaknya pada sekitar pertengahan 2022 ini dan menurun menjadi sekitar 3% pada pertengahan 2023. Dan Bank Dunia juga menyebut jika inflasi tetap tinggi, maka risiko stagflasi seperti tahun 1970 akan bisa terjadi. Ini tentunya menyebabkan penurunan ekonomi global yang cukup tajam bersama dengan krisis keuangan di beberapa negara berkembang dan pasar negara berkembang. Selain itu, mengingat Tiongkok sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di dunia, ternyata juga tidak lepas dari prediksi Bank Dunia yang memperkirakan bahwa ekonomi Tiongkok akan melambat pada tahun ini
sebagai imbas dari kebijakan nol COVID-19 dengan melakukan penguncian wilayah atau lockdown di banyak wilayah di negaranya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok direvisi oleh Bank Dunia ke bawah 0,8 poin persentase menjadi 4,3% pada tahun ini. Risiko penurunan pada prospek ekonomi Tiongkok bukan hanya dibayangi oleh penyebaran COVID-19 yang lebih menular, risiko juga bisa berasal dari tekanan yang terus-menerus di sektor real estate dengan konsekuensi ekonomi yang lebih luas pastinya. Perekonomian Tiongkok juga rentan terhadap risiko terkait dengan prospek global. Namun, momentum pertumbuhan diperkirakan akan pulih pada paruh kedua di tahun ini. Hal ini dibantu oleh stimulus kebijakan yang agresif untuk memitigasi penurunan ekonomi. Dengan mulai terkendalinya pandemi dan pencabutan kebijakan pembatasan mobilitas, pertumbuhan ekonomi Tiongkok bisa lebih tinggi dari yang diproyeksikan saat ini. Berbeda dengan Indonesia, kita justru terbilang cukup aman dari ancaman resesi ekonomi ini, sebab proyeksi pertumbuhan ekonominya tidak diubah oleh Bank Dunia pada tahun ini dan tetap di level 5,1%. Meski begitu, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Habib Rab, terus mewaspadai resesi yang akan bisa terjadi kapan saja karena ketidakpastian ekonomi global yang selalu meningkat dan telah menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Alhasil, permintaan ekspor komoditas pun juga ikut menurun yang tentunya ini memicu pengurangan produksi dan mengerek harga ke level yang lebih tinggi. Itu sebabnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,1% secara tahunan pada tahun ini dan akan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada 2023. Namun dengan adanya perlambatan ekonomi global, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan mencapai 4,6% saja. Selain itu, menanggapi resesi yang sedang atau akan terjadi, khususnya kepada Tiongkok, sebagaimana yang telah diprediksi oleh Bank Dunia, Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian merespon serius hal tersebut dengan mengatakan hal ini sebagai suatu ancaman yang jelas ada di depan mata. Presiden Xi mencatat bahwa saat ini dunia sedang menghadapi perubahan drastis, mulai dari pandemi yang tidak terlihat dalam satu abad ini hingga berbagai tantangan keamanan yang terus bermunculan. Ekonomi dunia, dikatakan oleh Xi Jinping, masih menghadapi tantangan besar dalam perjalanan menuju pemulihan dan pembangunan global telah mengalami kemunduran besar. Pertanyaannya, kemana arah dunia saat ini? Damai atau perang? Kemajuan atau kemunduran? Kerjasama atau konfrontasi? Ini adalah pilihan yang harus dihadapi. Nah, dalam forum BRICS pada 22 Juni yang lalu, Presiden Xi Jinping menekankan agar semua pihak berdiri tegak dan tidak membiarkan terganggu oleh awan yang berlalu begitu saja. Semua pihak harus menolak untuk disesatkan oleh peristiwa apapun atau diintimidasi oleh risiko apapun. Semua negara, menurut Presiden Xi Jinping, harus bangkit untuk terus maju dengan memiliki tekad menuju tujuan membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengajak semua pihak agar sama-sama melakukan hal ini. Yang pertama, semua negara harus saling merangkul, bersolidaritas, dan berkoordinasi serta bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Lalu yang kedua, menurut Presiden Xi, semua negara harus saling menjangkau dan bersama-sama mempromosikan pembangunan global yang berkelanjutan. Yang ketiga, menurutnya, semua negara harus mengatasi kesulitan bersama-sama dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Xi Jinping, saat ini beberapa industri penting dan rantai pasokan dunia mengalami gangguan inflasi global yang terus meningkat. Pasar keuangan internasional dalam gejolak dan pemulihan ekonomi global
seperti kehilangan tenaganya. Orang-orang memiliki alasan untuk khawatir bahwa ekonomi dunia mungkin akan tergelincir ke dalam krisis. Nah, pada saat krisis ini, mengatasi kesulitan bersama dan mengupayakan kerjasama adalah satu-satunya cara untuk mencegah krisis ekonomi. Dan yang terakhir, menurut Xi Jinping, semua negara harus tetap berkomitmen pada keterbukaan dan inklusivitas dengan menghilangkan semua hambatan untuk pengembangan produktivitas dan mengarahkan globalisasi ke arah yang benar. Karena itu, menurut Xi Jinping, hal ini akan mendorong arus modal dan teknologi mengeluarkan potensi penuh serta mendorong sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global. Presiden Xi Jinping juga mengatakan dalam menghadapi lingkungan domestik dan internasional yang rumit dan menantang semacam ini, Tiongkok telah menghadapi berbagai tantangan dan mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi untuk mengejar pembangunan ekonomi dan sosial. Ditegaskannya, mendahulukan kepentingan rakyat dan kehidupan mereka menjadi kunci bagi Tiongkok untuk memastikan kinerja yang stabil dalam pembangunan ekonomi dan sosial semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Tiongkok akan terus meningkatkan penyesuaian kebijakan ekonomi makro dan mengadopsi langkah-langkah yang lebih kuat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial di sepanjang tahun yang berat ini. Demikian Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.